Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Anak-anak ada yang belum jawab salam bunda ya? Ya kan? Ayo, ada yang belum jawab salam bunda? Nah, anak-anak menjawab salam itu hukumnya wajib loh bagi orang Islam. Ya, karena salam juga merupakan salah satu doa keselamatan. Jadi kalau ada salam supaya dijawab. Oke, bunda ulangi sekali lagi ya. Anak-anak jangan lupa menjawabnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semua menjawab salam bunda ya. Oke, baik anak-anak, sebelum kita belajar terlebih dahulu kita membaca doa. Seperti biasa kita tundukkan kepala kita dan berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa, selalu ceria. Allahu Akbar. Oke anak-anak, sebelum kita belajar kita absen dulu ya. Seperti biasa kita absennya sambil bernyanyi. Keluarkan suaranya dengan penuh semangat. Ada Riku, alhamdulillah. Ada Aulia, alhamdulillah. Ada Nina, alhamdulillah. Kita bisa belajar bersama. Ada Ahmad, alhamdulillah. Ada Rizki, alhamdulillah. Ada Nina, alhamdulillah. Kita bisa belajar bersama. Baik anak-anak. Anak-anak tadi pagi bangun pagi, anak-anak ngapain di rumah? Bantu ibu. Oke. Sebelum bantu ibu, anak-anak ngapain dulu? Iya, betul, salat. Nah, anak-anak setelah bangun pagi itu jangan lupa ambil air wudhu kemudian salat 2 rakaat. Itu namanya salat apa? Iya, salat subuh. Nah, anak-anak, salat itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, baik kepada utusannya maupun kepada umatnya. Nah, anak-anak, kita itu sebagai orang Islam mempunyai nabi, mempunyai banyak sekali nabi. Nabi merupakan utusan Allah. Nah, ada banyak sekali nabi, ada 25 nabi. Nah, salah satunya ada nabi siapa ayo? Adam, Idris, Nuh, Hud, Lut. Ya, kemudian Nabi Shalih. Nabi siapa lagi? Iya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nabi terakhir kita. Ya, nggak ada nabi lagi kecuali Nabi Muhammad. Nah, itu adalah salah satu nama-nama nabi. Nah, anak-anak, tema kita belajar hari ini itu bercerita tentang kisah Nabi Salih. Nah, bunda akan bercerita dan anak-anak supaya mendengarkan secara saksama ya, supaya bisa mengerti isi ceritanya. Nah, baik, bunda akan mulai bercerita ya. Kisah Nabi Shalih alaihi salam dan kaum Samud. Anak-anak, kaum Samud itu umat Nabi Shalih. Allah telah memberikan kemakmuran dan kejayaan di daerah mereka tinggal, yaitu daerah Hijr. Nah, ternyata mereka malah menjadi kafir dan musyrik. Mereka menyembah berhala dan banyak melakukan kejahatan serta kerusakan di atas bumi. Yang pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Shalih alaihi salam. Karena semakin lama kaum Samud semakin tersesat dan penuh dengan kemusyrikan. Nabi Shalih berusaha keras mengajak kaum agar sadar dan meninggalkan penyembahan berhala. Nah,
"Wahai kaumku," seru Nabi Soleh, "apa yang kalian harapkan dari patung atau berhala-berhala ini?" "Hai Soleh," balas mereka, "akankah kamu mengejek dan menghina Tuhan berhala kami yang telah disembah oleh nenek moyang kita semua?" "Saya tidak bermaksud mengejek, tapi mengajak dan menunjukkan kepada kalian jalan yang benar," jawab Nabi Soleh. "Karena sesungguhnya saya ini utusan Allah untuk mengajak kalian agar beribadah kepada Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala," kata Nabi Soleh. Mendengar penjelasan Nabi Soleh itu, mereka langsung tertawa. Hahaha. Mereka mengejek dan menganggap Nabi Soleh sudah tidak waras lagi. Namun demikian, Nabi Soleh terus berdakwah meskipun kaum Samud memusuhi. Kesabaran Nabi merupakan sifat Nabi Soleh, akhirnya membuahkan hasil, yaitu sebagian kecil dari umatnya ada yang menjadi pengikut beliau. Nah, hal itu membuat mereka yang ingkar dan memusuhinya menjadi gelisah. Kuil-kuil yang biasanya penuh kini terlihat sepi. "Pasti ini gara-gara orang tua gila itu," kata mereka. "Dia telah berhasil menghasut dan mempengaruhi saudara kita. Ini tidak boleh dibiarkan." "Betul," sahut yang lain. "Lalu apa yang harus kita lakukan?" "Tidak ada cara lain. Kita harus mempermalukan dia," celetuk seseorang. "Maksudmu apa?" tanya yang lain. "Kita pergi ke rumahnya. Kita minta dia membuktikan diri bahwa dia memang seorang nabi. Tapi saya yakin dia pasti hanya seorang nabi palsu. Jadi biarkan semua orang melihat kepalsuannya," jawab orang itu. "Boleh juga idemu," sahut yang lain. "Jika semua orang tahu kepalsuan Soleh, dia tidak akan pernah lagi bisa membujuk kita semua," ujar orang itu. Akhirnya mereka semua pergi ke rumah Nabi Soleh, tapi rupanya Nabi Soleh tidak ada di rumah. "Hai Soleh, rupanya di sini kamu," kata mereka setelah menemukan Nabi Soleh di dekat sumur. "Kami semua mencarimu untuk meminta bukti kenabian dan kerasulanmu." Nabi Soleh terdiam. Beliau memandangi wajah orang yang berdiri di hadapannya itu satu persatu dengan sikap tenang. "Mengapa kamu tidak menjawabnya? Tidak sanggupkah kamu? Kami yakin kamu pasti hanya mengaku-ngaku sebagai nabi, kan?" ejekan mereka. Dengan petunjuk dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Soleh kemudian memukul tongkatnya ke sebuah batu besar. Dieng! Tiba-tiba muncul seekor unta betina yang besar dari batu itu. Iya, benar. Mukjizat Nabi Soleh adalah dapat mengeluarkan unta betina dari dalam batu besar. "Apa ini yang kalian inginkan?" tanya Nabi Soleh. Semua orang yang mengejek seketika terdiam tanpa kata. Mereka mengucuk-ngucuk mata, mereka tak percaya dengan keajaiban yang baru mereka lihat itu. "Bagaimana unta betina ini bisa tiba-tiba keluar dari batu?" bisik lelaki yang tadi paling bersemangat mengejek Nabi Soleh. "Aku juga tidak tahu," bisik-bisik temannya itu. "Nah, mengapa kalian diam saja dan tidak menjawab pertanyaanku?" ujar Nabi Soleh. Tapi mereka tetap terdiam. "Baiklah, rawat unta betina ini dengan baik. Dia akan memberikan kalian banyak manfaat. Jangan kalian sakiti, apalagi membunuhnya. Jika kalian melanggarnya, akan datang azab yang pedih untuk kalian," tegas Nabi Soleh. Akhirnya unta betina tersebut dirawatlah oleh kaum Samud.
Nah, tak lama kemudian, dua orang laki-laki mereka membunuh unta betina tersebut. Benar saja, 3 hari setelah itu, azab yang dikatakan Nabi Soleh terjadi. Guntur gemuruh di langit dan bum bergoncang sangat dahsyat. Kaum Samud musnah semuanya, terkena azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun dari mereka yang ingkar itu selamat. Nah, sementara itu mereka yang beriman dan menjadi pengikut Nabi Soleh telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 1 hari sebelum azab terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Nabi Soleh dan pengikutnya untuk meninggalkan daerah Hijr dan pergi ke daerah Ramallah. Nah, demikian cerita singkat Nabi Soleh yang Bunda ceritakan. Nah, anak-anak, gimana dengan tentang cerita yang anak-anak dengar barusan? Takut? Kenapa? Karena buminya tergoncang ya. Ya, anak-anak jangan takut ya, karena dengan adanya cerita ini kita sebagai umat atau hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya mengikuti perintah utusannya ataupun perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mengikuti perintahnya, maka Allah tidak akan marah sama kita. Kalau kita tidak mau mengikuti perintahnya, maka Allah akan marah seperti marahnya kepada kaum Samud tadi ya. Nah, jadi kita supaya taat dan mengikuti perintah Allah dan utusannya. Nah, baik anak-anak, setelah ini Bunda akan bertanya anak-anak supaya menjawab ya. Nah, anak-anak, Nabi siapa yang barusan Bunda ceritakan? Ya betul, Nabi Saleh. Nah, anak-anak, Nabi Saleh itu punya mukjizat apa ya? Iya, siapa Aldi? Mukjizat apa nak? Bisa mengeluarkan unta dari mana? Batu besar, pintar. Oke, anak-anak, kaumnya Nabi Soleh tadi namanya kaum apa? Ya, kaum Samud. Hebat. Anak-anak bisa menjawab pertanyaan Bunda ya. Anak-anak tadi menyimak ya, jadi bisa menjawab pertanyaan Bunda. Nah, baik anak-anak, kegiatan bercerita kita hari ini sudah selesai dan selanjutnya adalah waktunya istirahat. Nah, waktunya istirahat, silakan siapkan bekalnya dan cuci tangan terlebih dahulu, kemudian makan bersama dan dilanjut bermain bersama. Baik anak-anak, selamat istirahat. Nah, anak-anak, waktunya istirahat sudah selesai. Sekarang waktunya kita pulang. Nah, gimana anak-anak belajar hari ini, senang? Alhamdulillah. Baik anak-anak, sebelum kita pulang terlebih dahulu kita membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai, kita nyanyi terlebih dahulu sebelum pulang. Pulang, mari kita pulang, hormat sama Bunda, selamat siang, besoklah kita berjumpa lagi di TK Al-Ihsan. Oke, baik anak-anak, sampai jumpa besok dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.